Bismillah, walhamdulillah, saya Irfan Solihin. Insya Allah kali ini akan menjelaskan tentang tutorial Hamalatuz Dzikra, panduan menghafal Al-Quran untuk anak-anak juz 30. Sekalipun dalam judulnya disebutkan hanya untuk anak-anak, tetapi tidak menutup pula untuk para pemula yang ingin memulai menghafal Al-Quran bisa juga menggunakan buku ini sebagai panduannya. Metode menghafal Al-Quran dalam buku ini disebut metode sabar. Sabar bisa diartikan sebagai satu baris per hari. Dalam arti target ataupun tujuan menghafal Al-Quran harian yang digunakan dalam buku panduan ini hanyalah satu baris per hari. Metode sabar itu bagaimana? Metode ini menitik beratkan kepada target harian yang mesti ditempuh dalam satu momen menghafal dengan porsi hafalan yang relatif sama dan mudah untuk anak-anak, yaitu satu baris per hari. Metode ini hanya menentukan satu baris per hari dan dirasa itu akan mudah dan bisa dilakukan oleh anak-anak. Setiap harinya porsi hafalannya itu sama. Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan buku ini bahwa metode sabar bukan hanya sekedar singkatan dari satu baris, tetapi sabar ini bisa diartikan bahwa memang betul-betul memerlukan kesabaran, baik orang tua, guru ataupun anak-anak yang menghafal perlu berpegang teguh terhadap prinsip sabar, karena sesuatu yang besar itu, sesuatu yang berharga itu memerlukan kesabaran untuk mencapainya. Kenapa mesti satu baris? Di antara alasan kenapa mesti satu baris adalah pertama, target satu baris per hari adalah target yang sangat realistis dan dirasa mudah serta sesuai untuk anak-anak atau pemula. Kemudian yang keduanya, target satu baris adalah satuan target terkecil yang dapat diukur. Target ini tidak memperhitungkan ayat dalam Al-Quran karena ayat-ayat tersebut sangat beragam. Nah, target satu baris memudahkan kita untuk mengukur porsi hafalan setiap harinya. Kalau kita berpatok kepada ayat itu sangat beragam sehingga kita kesulitan untuk mengukur porsi hafalan yang sama setiap harinya. Maka ditentukanlah satu baris itu menjadi porsi hafalan setiap hari secara diseragamkan. Kenapa buku ini ditulis atau tujuan buku ini ditulis itu apa? Buku ini dibuat untuk mempermudah atau mengarahkan anak-anak dalam menghafal Al-Quran, dalam arti mempermudah menentukan target hafalan baru serta porsi murojaah atau pengulangan hafalannya dengan sistematis dan berkesinambungan. Dengan kata lain, anak-anak ataupun yang ingin menghafal tidak perlu memikirkan tujuan ataupun target hafalannya setiap hari. Mereka hanya perlu mengikuti saja panduan yang ada dalam buku sehingga tinggal menghafal dan mengikuti terus panduannya. Mudah-mudahan dengan seperti itu target hafalan bisa sistematis dan berkelanjutan. Tabel hafalan. Dalam tabel hafalan ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kolom yang pertama ini adalah urutan hari menghafal. Dalam kolom ini disebutkan jumlah hari, berapa hari kita menghafalnya. Kemudian ada kolom tanggal menghafal, di situ bisa dicatatkan tanggal berapa saja kita menghafal sesuai dengan target yang ada pada kolom tersebut. Kemudian ini di kolom berikutnya ada kolom ziyadah atau hafalan baru ya. Target hafalan baru setiap harinya. Di sini sudah ditentukan hari pertama apa, hari keduanya apa yang mesti ditambah ataupun hafalan barunya itu. Nah, ini setiap hari untuk hafalan baru tinggal mengikuti kolom di ziyadah hafalan baru. Kemudian ada yang disebut dengan kolom murojaah. Berikutnya ada kolom murojaah ataupun target mengulang hafalan setiap harinya. Di sini sudah ditentukan pula apa saja yang mesti diulang setiap hari, apa saja yang mesti dikuatkan setiap hari sesuai dengan jumlah hafalan barunya.
nanti akan berurutan ataupun akan terus berkesinambungan dan terus bersiklus ya. Hafalan yang diulangnya terus bersiklus, terus berulang. Mudah-mudahan ini menjadi penguat ataupun program menguatkan hafalan. Berikutnya ada kolom nilai. Nah, kolom nilai ini bisa digunakan untuk orang tua ataupun guru yang ingin menilai hafalan anak didiknya ataupun hafalan anaknya. Nanti bisa ditentukan apakah hafalannya itu sudah bagus, sudah baik ataupun belum. Kemudian ada bukan kolom ya, ada tanda tangan orang tua. Jika anak menghafal kemudian dipandu ataupun disimak oleh orang tua, silakan orang tua bisa menandatangani hasil ataupun hafalan anak-anak di sini. Kemudian jika anak-anak disimak oleh guru, maka guru pun bisa memberikan tanda tangannya di sini sebagai bukti bahwa memang sudah disimak oleh guru tersebut. Untuk evaluasi hafalan dalam Hamalatul Dzikra ada 4 tahapan ya. Evaluasi hafalan dalam Hamalatul Dzikra. Yang pertama ada murojaah harian. Targetnya sebagaimana yang tertera dalam tabel harian. Nah, itu bisa dilihat dalam tabel ya. Murojaah harian itu semuanya selain untuk menguatkan sebagai bentuk evaluasi juga hafalan yang telah lalu. Kemudian yang kedua ada tasmi. Tasmi fungsinya sama seperti murojaah, namun dilaksanakan per 1/5 juz, atau jika telah melewati hafalan sebanyak 2 lembar itu ada yang namanya tasmi, ataupun ya sama seperti murojaah, fungsinya untuk menguatkan hafalan yang sudah lalu, tetapi tasmi porsinya lebih banyak daripada murojaah harian. Kemudian yang ketiga ada ujian hafalan per setengah juz. Ini dilaksanakan ketika hafalan sudah mencapai setengah juz. Ujian hafalan setengah juz insya Allah di buku ini dibuat tabelnya sebanyak 2 kali karena jumlahnya hanya 1 juz 30 saja. Yang terakhir ada ujian hafalan 1 juz, dilaksanakan ketika hafalan sudah mencapai 1 juz. Nah, ini contoh dari tabel tasmi hafalan Al-Quran. Di sini bisa kita lihat bahwa tasminya itu dari Al-Fatihah sampai Al-Asr itu kurang lebih sekitar 1/5 juz dari 1 juz 30 semuanya. Nah, ini bisa diperiksa, bisa dievaluasi hafalannya, ditasmikan secara berurutan ya, dari Al-Fatihah, An-Nas dan sampai Al-Asr, sehingga bisa lebih menguatkan lagi hafalan anak-anak. Nah, ini contoh dari tabel ujian hafalan Al-Quran yang setengah juz. Di buku ini hanya ada 2 tabel hafalan setengah juz, yaitu dari Al-Fatihah sampai Al-Fajr. Nah, ini ada kolom nilainya, bisa diperiksa, bisa disimak oleh orang tua ataupun guru. Nah, ujian hafalan setengah juz berikutnya dari Al-Ghoshiyah sampai An-Naba, itu pun bisa disimak, bisa dinilai baik oleh orang tua ataupun guru. Nah, berikutnya ini adalah contoh ujian hafalan Al-Quran untuk juz 30 untuk semuanya yang ada dalam juz 30. Ujian hafalan juz 30 ini dari An-Nas sampai An-Naba. Ini silakan untuk teknis ujiannya dikembalikan kepada orang tua ataupun gurunya. Mau dilaksanakan secara full dalam artian berurutan semua dibacakan dari An-Nas sampai An-Naba selesai, atau bisa juga dites secara random, secara acak, namun tentu saja mesti meliputi surat-surat yang ada, misalkan surat yang perawalan ataupun ya surat-surat yang di awalnya ada, kemudian surat-surat yang di pertengahan juga diujikan, kemudian surat-surat yang di bagian akhir pun diujikan, misalkan dengan cara melanjutkan ayat ataupun menyebutkan surat secara full dan lain sebagainya. Itu silakan dikembalikan teknisnya kepada yang menyimak, baik guru ataupun orang tua. Sekian, terima kasih dari saya Irfan Solihin. Mudah-mudahan bukunya bermanfaat dan selamat menghafal Al-Quran untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.